Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat di hari ini pada bulan Ramadan di tahun ini, wabah corona masih menghantui kita semua. Meskipun demikian, hiruk pikuk tentang masalah corona ini jangan sampai membuat kita melupakan akan hakikat daripada bulan suci Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika datangnya bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, pada ja'akum Ramadan syahrul mubarak taradallahu alaikum siyamahu utihatu fihil abwabul jannah wa tuklika fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatu khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurima, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat begini, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa di bulan itu. Pada bulan itu, kata Nabi SAW, ya, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup, dan juga para setan-setan itu dibelenggu atau diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana, kata Nabi SAW, terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, man hurima khairaha, ya, barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi untuk menjadi baik. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, yang mestinya kita bergembira dan merasa senang dengan datangnya bulan yang istimewa ini. Selayaknya kita agendakan, ya, ada amalan-amalan ketaatan yang khusus yang bisa menambah pundi-pundi kebaikan, serta kita juga meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, ya, sehingga, ya, bisa menjadi wasilah, ya, untuk hilangnya wabah corona yang hari ini masih melanda, ya, dunia kita. Selain ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di antara amalan utama yang bisa untuk kita giatkan di tengah wabah Ramadan seperti sekarang ini, ya, di antaranya adalah tilawatil Quran. Ya, selain disebut sebagai bulan puasa, ya, Ramadan juga biasa disebut dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Bahkan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri tidak bisa lepas dari peristiwa yang diturunkannya Al-Quran, ya, di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk pada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Adalah Nabi SAW, ya, disebutkan di dalam hadis bahwa setiap malamnya di bulan suci Ramadan beliau selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, Jibril datang untuk mengajari
dan mengecek hafalan Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga dengan para salafus soleh kita. Ya, mereka adalah sosok-sosok yang paling kuat interaksi mereka dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Disebutkan ya bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang sahabat yang biasa menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Ya, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ya di luar sholat sebanyak 60 kali. Berarti dalam sehari beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Ya. Disebutkan juga ya tentang seorang ulama yang bernama Al-Aswad. Beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 hari sekali. Ya. Dan juga ya banyak lagi ya dari kalangan salafus soleh ya ulama-ulama terdahulu seperti Imam Abu Qatadah, Imam Qatadah, Imam Az-Zuhri ya ketika masuk bulan suci Ramadan ya beliau meninggalkan pembacaan hadis dan juga majelis-majelis ilmu ya berpindah untuk membaca Al-Quran. Jadi begitulah ya, orang-orang saleh terdahulu dalam interaksi mereka dengan Al-Quran di saat bulan suci Ramadan. Ya tentunya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya virus corona seperti ini tentu membuat kita lebih banyak ya berinteraksi di rumah. Ya, tentu ini adalah pilihan terbaik untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya tentunya. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara kegiatan yang paling utama untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah ya sholat tarawih. Meskipun Ramadan tahun ini ya sebagian besar kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Ya akan tetapi jangan sampai pula kita melewatkan malam kita ya tanpa mengisi dengan sholat. Ya. Karena Rasulullah SAW dengan jelas ya sering kita mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam atau sholat tarawih di bulan suci Ramadan dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak melakukan sholat itu di masjid, maka kita bisa melakukannya di rumah-rumah kita bersama dengan keluarga-keluarga kita. Ya, kita hidupkan rumah-rumah kita ini dengan sholat tarawih. Ya. Karena sholat tarawih tidak mesti dilakukan di masjid. Bahkan bagi Anda yang memiliki hafalan sedikit, insya Allah diperbolehkan untuk mengimami keluarga kita dengan cara untuk melihat mushaf. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diantara ya amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah bersedekah ya. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan bahkan disebutkan kedermawanan beliau ini bertambah jika masuk bulan suci Ramadan, sebagaimana yang diceritakan oleh sepupu beliau ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau ini lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi Jibril alaihissalam menemui beliau setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan disebutkan dalam hadis bahwa kedermawanan Rasulullah SAW itu melebihi angin yang berhembus. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika menjelaskan hadis ini, ulama
Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwasanya kedermawanan daripada Rasulullah SAW dikatakan melebihi angin yang berhembus. Jadi dia diibaratkan ya seperti itu karena kenapa? Karena beliau ini sangat ringan tangan dalam memberi sesuatu. Ya, sedekah beliau di bulan suci Ramadan ya lebih cepat ya sebagaimana angin yang berhembus. Ya. Maka sikap seperti ini ya yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini ya karena bersedekah di bulan suci ini adalah sedekah yang paling dahsyat ya jika dibandingkan kita bersedekah di bulan-bulan yang lain ya. Karena sedekah di bulan Ramadan ya ini bukan hanya berupa uang akan tetapi bisa juga kita aplikasikan dengan cara memberikan buka puasa kepada orang yang lagi puasa. Dan Masya Allah ya pahala yang didapatkan bagi orang yang memberikan buka puasa telah jelas yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, man fatara sha'iman kana lahu ajruhu min amali. Orang yang memberikan hidangan buka puasa ya kepada orang lain yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Subhanallah ya. Terlebih lagi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada musim wabah seperti ini maka ya potensi amalan sedekah terbuka luas karena di luar sana banyak daripada saudara-saudara kita yang kehilangan pemasukan harian mereka. Kenapa? Karena disebabkan ya mereka melakukan lockdown ya sebab di luar ada wabah ya. Tentu semakin tinggi lagi kebutuhan manusia ya akan makanan ya. Maka kita harus mengulurkan tangan kita ya memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya buka puasa atau sedekah dalam bentuk yang lain ya. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah amalan yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak berbuat kebaikan. Ya, bulan suci Ramadan adalah ya peluang emas bagi setiap muslim untuk menambah rekening pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya selain beberapa amalan telah kami sebutkan tadi, ya bisa juga kita melakukan ya mengerjakan sholat sunnah, ya kemudian memperbanyak zikir dan istighfar, ya serta tentu tidak lupa untuk berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, ya misalnya pada hendak berbuka puasa, ya pada sepertiga malam terakhir atau berdoa pada waktu sahur, ya semoga dengan demikian ya tujuan dan harapan kita di bulan suci Ramadan itu sendiri dapat kita raih secara maksimal ya sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dengan doa-doa kita juga semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat ya wabah yang melanda ya dunia sekarang ini. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.